Di tengah upaya pemerintah meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak, di Provinsi Bengkulu, belasan ribu kendaraan dinas justru menunggak pajak. Tunggakan pajak kendaraan dinas ini mencapai 4,4 miliar rupiah. Hingga bulan Juni tahun ini, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu mencatat jumlah kendaraan dinas yang menunggak pajak mencapai 17.000 unit. Kendaraan tersebut terdiri dari kendaraan milik pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, hingga kendaraan operasional milik kementerian yang ada di wilayah Bengkulu. Dari total tersebut, nilai tunggakan pajak kendaraan dinas mencapai 4,4 miliar rupiah. Banyaknya kendaraan dinas yang menunggak pajak diduga karena kendaraan sudah tidak digunakan, namun belum dihapus dari data aset pemerintah. Mumpung kesempatan ini kan kesempatan bagi kendaraan dinas yang selama ini mungkin nunggak 10 tahun, 5 tahun ini kan ataupun 3 tahun ini kan kita ada kesempatan pemutihan. Kita pemutihan silakan nanti Pemkab yang berada di 10 kabupaten kota untuk melaksanakan pembayaran tunggakan pajak yang memang saat ini kan terkait dengan pajak kendaraan. Sementara itu, pemerintah Provinsi Bengkulu menjadi instansi dengan jumlah tunggakan terbanyak, yaitu 4.000 unit kendaraan dengan nilai tunggakan sekitar 1 miliar rupiah. Dari Kota Bengkulu, Endro Dwirawan, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah dilaksanakannya di Kota Yogyakarta, audisi Miss Indonesia 2026 juga digelar di Jakarta. Bertempat di MNC Studios Tower 3, Kebun Jeruk, Jakarta Barat, para peserta sangat antusias mengikuti audisi terakhir yang digelar selama 2 hari. Puluhan peserta audisi Miss Indonesia sangat antusias mengikuti salah satu ajang pencarian bakat paling bergengsi di Indonesia. Digelar selama 2 hari di MNC Studios Tower 3, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, para peserta audisi siap memberikan yang terbaik dalam tahapan audisi ini. Para peserta audisi Miss Indonesia tahun 2026 ini tidak hanya datang dari Jakarta, melainkan dari beberapa kota besar di Indonesia. Saya melihat platform Miss Indonesia ini sebagai platform yang sangat cocok dan sejalan dengan visi misi saya. Karena seperti yang kita tahu ya, jiwanya Miss Indonesia ini di Beauty with a Purpose-nya, di mana saya juga sangat tertarik karena saya sudah memiliki program social project yang ingin saya jalankan dan kembangkan. Kalau untuk persiapannya sejauh ini yang pasti banyak berdoa. Setelah itu juga sebelumnya telah melakukan riset-riset juga kira-kira akan seperti apa tahapan audisinya dan sisanya mempersiapkan diri. Sejumlah tahapan penilaian dijalani para peserta. Pintar dan memiliki kepribadian yang menakjubkan serta memiliki jiwa sosial yang tinggi menjadi salah satu syarat utama. Tentunya harapan kita bisa menemukan sosok wanita muda Indonesia yang memiliki wawasan yang luas, berpenampilan menarik, dan tentunya mempunyai kepedulian yang tinggi. Karena yang kita cari memang sangat khusus ya untuk yang Miss Indonesia tahun ini. Jakarta menjadi kota terakhir dalam rangkaian audisi Miss Indonesia 2026 untuk mencari talenta terbaik dan mampu menghadirkan bakat-bakat wanita terbaik Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Anda kembali di Sindo Malam. Masa Badan Eksekutif Mahasiswa Nusantara wilayah Priangan Barat berunjuk rasa di depan pendopo Bupati Sukabumi, Jawa Barat. Aksi sempat memanas saat mahasiswa mencoba merangsek masuk ke pendopo. Suasana di depan pendopo Bupati Sukabumi memanas saat mahasiswa tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Nusantara wilayah Priangan Barat berunjuk rasa. Masa berupaya merangsek masuk gerbang pendopo untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada pemerintah daerah. Namun upaya tersebut dihalau oleh aparat keamanan. Dalam aksinya, mahasiswa menuntut evaluasi terhadap sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai belum optimal. Masa pengurus besar Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia juga menggelar demo di depan gedung DPR RI Jakarta Pusat. Masa menuntut 5 tuntutan, salah satunya meminta pemerintah menegakkan amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 hingga memperkuat kemandirian ekonomi nasional. Situasi sempat tegang saat masa melakukan pembakaran ban dan mencoba Setelah ramai aksi unjuk rasa soal bubarkan program makan bergizi gratis, kini muncul dukungan agar program MBG tetap dipertahankan.
Ribuan massa berunjuk rasa menolak penghapusan program makan bergizi gratis. Emak-emak merasa terbantu dengan program MBG lantaran tidak perlu khawatir memikirkan makan siang anak mereka selama di sekolah. Massa juga menganggap program ini membantu perekonomian masyarakat karena banyak yang dipekerjakan di SPPG tanpa melihat latar belakang pendidikan dan batas usia. Massa menilai pentingnya mencari solusi dari masalah sehingga program MBG tetap terlaksana dengan tata kelola lebih baik. Pemirsa, viral seorang perwira tinggi TNI AD yang membawa ajudan saat mengikuti ajang Jogja Marathon 2026, namun ajudan tersebut ditahan oleh panitia. Ya, pemirsa, beginilah momen yang terjadi saat panitia menahan seorang peserta yang tak mengenakan bib nomor peserta lahir. Lari maksud saya. Namun usai insiden itu, seorang peserta yang merupakan perwira tinggi TNI AD tak terima dan meminta ajudan diperbolehkan ikut lari. Panitia tetap tak memperbolehkannya. Pasca video viral, dijelaskan bahwa insiden itu merupakan kesalahpahaman dengan panitia penyelenggara. Perwira tinggi TNI tersebut merupakan Brigjen TNI Yuniar Dwi Hantono yang menjabat Danrem 072 Pamungkas. Dijelaskan mereka mendapat bib nomor identitas peserta yang wajib ditempelkan di badan, namun nomor bib sang ajudan terjatuh di tengah jalur ketika perlombaan berlangsung. Atas insiden ini sang ajudan meminta maaf. Saya menyadari bahwa tindakan tersebut merupakan kesalahan dan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan tulus, saya memohon maaf kepada penyelenggara, seluruh petugas dan relawan, serta para peserta yang terdampak oleh kejadian ini. Saya bertanggung jawab penuh atas kekeliruan tersebut dan menjadikannya sebagai pembelajaran ke depan. Terima kasih atas kritik dan masukan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga memohon maaf atas tindakan saya yang berlebihan dan saya juga menganggap masalah ini telah selesai. Terima kasih. Pemirsa, setelah dilaksanakannya di kota Yogyakarta, audisi Miss Indonesia 2026 juga digelar di Jakarta. Bertempat di MNC Studios Tower 3, Kebun Jeruk, Jakarta Barat, para peserta sangat antusias mengikuti audisi terakhir yang digelar selama 2 hari. Puluhan peserta audisi Miss Indonesia sangat antusias mengikuti salah satu ajang pencarian bakat paling bergengsi di Indonesia. Digelar selama 2 hari di MNC Studios Tower 3, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, para peserta audisi siap memberikan yang terbaik dalam tahapan audisi ini. Para peserta audisi Miss Indonesia tahun 2026 ini tidak hanya datang dari Jakarta, melainkan dari beberapa kota besar di Indonesia. Saya melihat platform Miss Indonesia ini sebagai platform yang sangat cocok dan sejalan dengan visi misi saya. Karena seperti yang kita tahu ya, jiwanya Miss Indonesia ini di Beauty with a Purpose-nya, di mana saya juga sangat tertarik karena saya sudah memiliki program social project yang ingin saya jalankan dan kembangkan. Kalau untuk persiapannya sejauh ini yang pasti banyak berdoa. Setelah itu juga sebelumnya telah melakukan riset-riset juga kira-kira akan seperti apa tahapan audisinya dan sisanya mempersiapkan diri. Sejumlah tahapan penilaian dijalani para peserta. Pintar dan memiliki kepribadian yang menakjubkan serta memiliki jiwa sosial yang tinggi menjadi salah satu syarat utama. Tentunya harapan kita bisa menemukan sosok wanita muda Indonesia yang memiliki wawasan yang luas, berpenampilan menarik, dan tentunya mempunyai kepedulian yang tinggi. Karena yang kita cari memang sangat khusus ya untuk yang Miss Indonesia tahun ini. Jakarta menjadi kota terakhir dalam rangkaian audisi Miss Indonesia 2026 untuk mencari talenta terbaik dan mampu menghadirkan bakat-bakat wanita terbaik Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan.